datang kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah, semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan yang terpenting sudah siap untuk mengikuti ibadah. Gimana lo kalau ikut ibadah harus dengan sikap yang seperti apa? Yang pasti harus dengan sikap yang sopan ya Lauso. Berarti nggak jalan-jalan ya Lauso ya. Betul. Jadi kita harap Lauso di sini harap adik-adik sudah dalam keadaan duduk rapi di kursi masing-masing. Terus bawa apa lagi Lauso? Bawa Alkitabnya. Bawa catatan juga boleh ya untuk mencatat khotbah, untuk mencatat pesan firman Tuhan hari ini. Oke, nah adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Yuk, yang masih duduk semuanya berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu ini menggambarkan betapa indahnya. Yang indah apa ya kira-kira Lauso? Yang indah itu bunga ya Lauso ya. Bunga juga indah. Apalagi ya? Apalagi? Pelangi Lauso. Pelangi indah nggak adik-adik? Indah dong ya. Apalagi Lauso? Bintang juga indah. Tapi kayaknya ada yang lebih indah lagi deh Lauso. Apa ya kira-kira yang di luar dari benda-benda yang kita sebut ya? Apa ya? Kita Kasih clue deh Lauso. depannya. Oh, cluenya gini ya. Apa itu ya adik-adik? Ya. Oke. Yang indah adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita lebih indah dari semua yang ada di dunia. Mari adik-adik kita berdiri, kita bergerak, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Ikuti gerakan Lauso ya. Mari adik-adik kita buka ibadah sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Kami boleh bangun dan sekarang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, boleh menyanyikan puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah Lauso Rima, Lauso Karin itu ya kadang tuh suka sedih Lauso. Kenapa sedih? Kan Lauso Karin itu katanya anak Tuhan ya, tapi kadang tuh Lauso Karin masih suka bikin
yang Tuhan nggak suka langsung. Oh, iya. Lalu gimana? Apa yang Lause Karin lakuin kalau sedih? Itu kalau sedih Lause Karin berdoa supaya nggak sedih lagi, supaya Tuhan juga mampukan biar nggak ngulangin lagi Lause yang nggak bagus itu loh, sifat-sifat yang nggak bagus. Benar, jadi bukan cuma Lause Karin, Lause Rima, adik-adik mungkin semua manusia kita masih terus berproses. Ya, kita masih terus bertumbuh di dalam proses semakin serupa dengan Kristus Tuhan kita. Jadi setiap hari Tuhan mengubah kita, memproses kita, sifat-sifat kita yang hari ini mungkin kita salah, besoknya kita usahakan untuk tidak berbuat hal yang sama, untuk jadi lebih baik ya Lause untuk ya. jadi lebih baik. Oke. Sama ya kayak pujian yang akan kita nyanyikan ini Lause ya. Lagu ini pujiannya mau bilang kalau walaupun sedikit demi sedikit kita tahu pasti Tuhan akan mampukan kita untuk jadi anak Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Ya, betul sekali. Dan nantinya kita akan sempurna di hadapan Tuhan. Wow, keren banget Lause. Oke, kalau gitu kita ajak adik-adik bangkit berdiri lagi ya Lause Rima ya. Berdiri, kita bernyanyi sedikit demi sedikit ya, dengan gerakan. Adik-adik boleh ikut ya gerakannya ya. Katakan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerah-Nya. Yesus adik-adik, sekarang semuanya dalam sikap yang masih baik nih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan ini adalah salah satu cara untuk kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus mengerti kehendak Tuhan? Kayak di lagu tadi ya kan ya, Lause Karin ya. Lagu tadi menceritakan bahwa Tuhan mengubah kita setiap hari, ya hari demi hari. Maka kita harus tahu dong kehendak Tuhan melalui firman yang kita baca, apa perintah Tuhan, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Seperti lagu yang kita akan nyanyikan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Wonderful Words of Life.
berdoa. Allah Bapa kami, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ibadah yang kami boleh sama-sama rasakan dan ikuti pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami dan juga adik-adik di rumah. Kiranya mereka boleh mendengarkan firman ini dengan baik dan juga terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari untuk semakin mengasihi, setia, dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Lause berharap semuanya di rumah baik-baik saja keadaannya dan semoga semuanya di dalam lindungan Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Lause sangat bersyukur karena kita bisa sama-sama lagi berkumpul untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saat ini Lause ingin membahas tentang kesetiaan. Tapi sebelum Lause membahas tentang kesetiaan, Lause mau membagikan suatu cerita atau suatu kisah nyata dari negara Ukraina. Nah, pada suatu hari ada seekor burung yang terkapar jatuh di jalanan. Saking ia lemahnya, ia tidak bisa menggerakkan sayapnya. Setelah beberapa saat, pasangan dari burung itu, si burung jantan datang membawakan makanan kepada burung yang lemah ini, burung betina yang lemah, dengan harapan agar burung betinanya semakin membaik. Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa saat, bukannya lebih membaik, justru sang burung betina ini malah mati terkulai. Sang jantan sangat-sangat sedih, bisa terlihat bahwa si sang jantan ini berusaha untuk membangunkan, bahkan berusaha untuk mengangkat si burung betinanya. Namun karena burung betinanya sudah mati, ia tidak bisa melakukannya. Terlihat juga bahwa si burung jantannya ini berusaha meminta pertolongan dari orang-orang di sekitar. Namun tidak ada usaha yang bisa dilakukan karena pasangannya sudah meninggal. Nah, jadi cerita ini diabadikan dari gambar-gambar atau dari foto yang diambil oleh orang di sekitar. Dan ketika kejadian itu terjadi, orang-orang di sekitar juga merasakan kesedihan seperti pasangan burung yang ditinggalkan. Nah, kita bisa melihat ya adik-adik, dari cerita ini saja kita melihat bahwa ciptaan Tuhan, bahkan burung pun mereka bisa setia. Sang jantan tidak meninggalkan si burung betinanya ketika si burung betinanya sedang sakit dan lemah terkulai. Dan ia berusaha untuk memberikan makanan, berusaha untuk mengangkat, bahkan menunggu sampai betinanya itu membaik. Namun sedihnya betinanya tidak membaik dan akhirnya harus mati. Nah, jadi adik-adik kita bisa melihat ya bahwa dari sepasang burung ini kita bisa melihat suatu kesetiaan. Hari ini adik-adik, kita juga mau belajar dari tokoh Alkitab tentang sebuah arti kesetiaan. Nah, untuk topik kita kali ini diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Nanti adik-adik boleh sempatkan waktu untuk membaca masing-masing di rumah. Dikisahkan dari firman Tuhan kali ini ada sepasang suami istri bernama Elimelek dan juga Naomi. Mereka adalah keluarga yang berasal dari Bethlehem Yehuda. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Pada saat itu mereka ingin pindah dari tempat atau di mana mereka berasal untuk pindah ke daerah Moab dikarenakan tempat mereka berasal sedang terjadi kelaparan. Sehingga untuk melangsungkan kehidupan mereka harus pindah ke daerah yang baru dan mereka memutuskan untuk pindah ke daerah Moab. Setelah mereka pindah dan selang beberapa tahun, Elimelek, ayah dari keluarga ini, akhirnya dipanggil oleh Tuhan hingga tinggallah Naomi beserta kedua anak laki-lakinya.
Beberapa saat kemudian, Mahlon dan Kilion, anak laki-lakinya, mengambil perempuan dari daerah Moab atau perempuan Moab untuk dijadikan istri mereka. Sehingga Mahlon menikahi Orpa dan juga Kilion menikahi Rut pada saat itu. Namun ternyata Tuhan punya rencana lain. Setelah 10 tahun berlalu, anak-anak Naomi ini juga dipanggil Tuhan. Sehingga tinggallah Orpa dan Rut, yaitu menantunya Naomi beserta Naomi sendiri. Naomi merasa sangat sedih dikarenakan ia sekarang sudah tidak lagi memiliki suami, bahkan kedua anak laki-lakinya sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Sehingga ia mengambil keputusan untuk kembali lagi ke daerah asalnya, yaitu daerah Bethlehem, dan ia mengatakan kepada menantunya agar mereka boleh kembali ke daerahnya mereka di daerah Moab dan mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka. Dan akhirnya setelah mengambil keputusan, memikir-mikir dan menimbang, Orpa kembali ke Moab, namun Rut memutuskan untuk ikut bersama Naomi ke kota Bethlehem. Alasannya kenapa ya adik-adik ya? Kita mau cari tahu ya. Ternyata Rut tidak hanya sebatas karena ingin bersama-sama dengan Naomi. Ya, Naomi itu sudah menjadi janda dan kehilangan 2 anaknya. Bahkan ia juga tidak memiliki harta yang banyak. Ia saat itu pindah dari suatu kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik sehingga keadaan ekonominya juga tidak terlalu baik. Dan apalagi sekarang suaminya dan anak-anaknya sudah tidak ada. Tapi kenapa sih Rut masih mau mengikuti mertuanya? Jadi ada satu alasan yang sangat-sangat penting kenapa Rut ingin mengikuti mertuanya. Ia mengatakan kepada Naomi bahwa ia tidak ingin meninggalkan Allah yang Naomi sembah, yaitu Allah dari bangsa Israel. Dan itu yang ia sampaikan kepada Naomi. Jadi Rut tidak semata-mata hanya karena ingin mengikuti mertuanya saja, tapi ia juga ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Allah yang disembah, yaitu Allah yang kita sembah juga ya adik-adik ya. Nah, kita melihat ya bahwa Rut itu adalah seorang yang setia ya. Mungkin kalau kita di posisinya Rut saat itu dia juga sedih. Dia kehilangan suaminya dan dia hanya tinggal bersama dengan mertuanya. Bahkan juga kehidupannya tidak terjamin. Tapi ia punya satu kesetiaan yang besar terhadap Allah yang ia percayai, yaitu Allah bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita bisa belajar ya dari cerita Rut dan Naomi ini. Kita bisa belajar tentang kesetiaan Rut, tidak hanya kepada Naomi, tapi juga kesetiaannya kepada Allah yang dia sembah, yaitu Allah bangsa Israel atau Allah yang kita sembah juga. Nah, kalau misalnya nanti adik-adik sempat, adik-adik juga boleh membaca kelanjutan kisah dari Rut. Apa sih yang terjadi setelah mereka pindah? Rut akhirnya menikahi seorang pria bernama Boas. Dan dari pernikahannya dengan Boas, ia memiliki seorang anak bernama Obed. Siapa itu Obed? Jadi Obed adalah papa dari Isai. Dan saya yakin semuanya pasti tahu kan siapa itu Isai? Isai itu adalah papa dari raja yang hebat, yaitu Raja Daud. Nah, adik-adik, memang Allah memiliki setiap rencana dan rencana Allah itu sudah pasti, tetapi kesetiaan kita juga bisa Tuhan pakai loh di dalam rencana besarnya Allah, sama seperti Rut. Karena kesetiaannya kita bisa lihat ya, semua rencana yang Tuhan sudah tetapkan, Rut juga bisa ambil bagian di dalamnya. Coba kita bayangin kalau seandainya Rut tidak jadi ikut sama Naomi. Tidak akan mungkin ada Boas atau tidak akan juga ada Obed, Isai, dan bahkan Raja Daud. Dan kalian tahu hebatnya lagi, dari keturunan Raja Daud lahirlah seorang Mesias yang menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar ya bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang bisa kita teladani. Jadi setia itu adalah tidak meninggalkan dalam kondisi apapun.
Mau kita sakit, mau kita susah, mau kita dalam keadaan apapun, kalau kita setia, kita tidak meninggalkan dan bahkan mau menolong. Dari cerita burung tadi atau dari cerita Naomi, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang setia. Nah, adik-adik, jadi dari cerita ini kita belajar tentang bagaimana kesetiaan di dalam sebuah relasi ya adik-adik ya. Jadi waktu kita setia, kita tidak meninggalkan di dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka. Nah, mungkin kalau kita bertanya-tanya, Lause kalau kita setianya itu kepada siapa? Adik-adik, kita semua sudah dikaruniakan keluarga oleh Tuhan. Kita bisa mulai melatih kesetiaan kita dari keluarga kita. Mungkin kadang karena kita hidup bersama-sama dengan keluarga, seringkali kita merasa kesal atau kita merasa kecewa dengan apa yang keluarga kita lakukan. Tapi ingat adik-adik, kita mau mengambil contoh seperti Ruth ya. Ia setia kepada Naomi dan ia tidak meninggalkannya. Begitu juga kita. Mungkin seringkali keluarga kita menyakiti kita, keluarga kita bikin kita sebel. Tapi ingat, Tuhan Yesus saja sudah setia buat kita. Ya, kita juga mau belajar untuk setia kepada keluarga kita. Nah, semoga firman kali ini bisa menguatkan kita dan bisa kembali mengingatkan agar kita bisa lebih setia ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya Lause ingin memberikan kita ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Amsal 3 ayat 3 yang berbunyi, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu." Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan kita kali ini. Lause mau mengajak semuanya mengambil sikap berdoa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan melalui firman pagi ini, kami kembali diingatkan untuk menjadi orang yang setia. Bukan karena tuntutan Tuhan, tapi kami mau mengasihi Engkau melalui kesetiaan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu setia kepada kami. Oleh sebab itu, kami ingin setia kepadamu dan juga kepada anggota keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan dan kiranya Engkau tolong, tuntun, dan pimpin langkah kami. Kami mau serahkan sepanjang kehidupan kami dan kegiatan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Lause Vini. Hari ini kita sama-sama diajarkan ya, Lause Rima ya, untuk melihat dari tokoh Ruth yang setia kepada Naomi. Nah, kiranya anak-anak Tuhan di tempat ini juga mau jadi anak-anak yang setia ya. Setia kepada siapa nih Lause? Setia berelasi ya kepada keluarga, paling penting ya yang ada di sekitar kita dulu nih. Betul. Dan yang paling penting setia sama siapa Lause? Yang terpenting di atas segalanya setia kepada Tuhan. Tuhan. Nah, sama seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan di minggu ini Lause. Dari mana ayatnya Lause? Dari Amsal 3 ayat 3. Bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita hafalkan dan boleh dikirimkan ke Lause-Lausenya. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, nanti kita akan nyanyikan satu lagu. Tapi Lause mau jelasin dulu nih untuk persembahannya. Seperti minggu lalu ya. Jadi kita adik-adik yang punya kotak, yang sudah punya kotak, sudah dapat kotaknya, adik-adik bisa persembahan, masukkan ke dalam amplopnya. Nah, amplopnya diapain Lause Karim? Nah, amplopnya adik-adik boleh isi dulu dengan persembahannya. Kemudian adik-adik boleh cari stiker yang seperti ini yang ada angka-angkanya. Lalu kita ambil
tanggal hari ini yaitu hari ini 5 5 September. Adik-adik boleh tempelkan di bagian depan. Kemudian di bagian belakangnya lause kita ada stiker karakter. Nah, adik-adik boleh tempelkan juga. Setelah selesai boleh dimasukkan lagi ke dalam kotaknya ya. Kapan nih lause kita akan kumpulkan lause persembahannya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah tiap minggu rajin mempersembahkan persembahan buat Tuhan, nanti adik-adik bisa kumpulkan bersama-sama di bulan Desember. Oke. Untuk adik-adik yang belum punya kotak persembahan ini, adik-adik bisa tetap mempersembahkan persembahannya melalui nomor rekening di bawah ya. Seperti biasa, adik-adik boleh minta tolong orang tua ya, papa mama, kalau adik-adik kesulitan untuk mentransfer persembahannya. Oke, sudah jelas ya? Nanti kita akan kumpulkan persembahannya dengan menyanyikan satu lagu. Lagu ini mengajarkan kita untuk tetap setia, khususnya kita setia kepada Tuhan. Dan selain kita setia kepada Tuhan, kita juga harus setia kepada orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi juga ya. Mari kita menyanyikan lagu Setia Setialah. Ibadah kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan, dan kita akan bertemu nanti di Google Meet ya, sesuai dengan kelas masing-masing. Sebelumnya, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik semua sikap berdoa yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, dan juga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami hidupi dengan baik. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan ini menjadi alat bagi keluasan kerajaan Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik, tapi jangan lupa kita masih punya apa, Lause? Google Meet. Oke, jadi sekarang waktunya Lause mau bilang sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.